Halo guys, sekarang ada di video keempat Working Holiday Visa Series. Nah, hari ini gue bakal ngebahas strategi kalian berangkat dari Indonesia sampai ke Australia untuk awal-awal survive-nya gimana. Nah, yang pertama, gue pengen kasih tau kalian tuh sebisa mungkin kalau bisa harus bisa dapat kerjanya duluan sebelum nyampe Australia. Kenapa? Karena ya pasti supaya nggak nganggur dulu, nggak tahu buat biaya hidup di Australia mahal, jangan sampai uang kalian kekuras duluan gitu awal-awal. Nah, gue juga sama guys, dulu bingung banget karena gue tuh WHV angkatan batch pertama banget setelah COVID. Jadi begitu COVID-nya di open boarding sama Australia, maksudnya udah terima open boarding lagi buat orang-orang luar negeri. Di situ kan WHV baru pertama kali keluar lagi ya, dan belum sebelum sekarang. Gue juga belum banyak informasi kayak misalnya kalau gue udah dapet WHV cari kerjanya gimana ya. Terus kalau misalnya kalau ke City cari reni gimana ya. Masih banyak ketahuinya lah. Nah, karena kebetulan sepanjang perjalanan gue cari informasi, gue ketemu salah satu grup yang ngebahas kayak dapat kerjaan di Mid Factory. Nah, cara masuk ke Mid Factory ini pakai agent, dan kebetulan agentnya ada orang Indonesianya. Terus juga udah banyak orang-orang Indonesia yang batch pertama di situ udah masuk duluan, dan gue udah lihat. Gue kan nggak langsung berangkat begitu dapat WHV. Gue perlu tunggu sekitar mungkin 5-6 bulan karena gue perlu ngumpulin uang dulu, persiapan dulu sebelum nyampe ke sini. Terus seiring berjalannya waktu kan anak-anak WHV udah ada yang datang duluan ya. Nah, gue udah bisa lihat nih anak-anak WHV yang join grup pabrik daging ini lewat agensi ini, lewat recruiter orang Indonesia ini udah beneran nyampe, diurusin akomodasinya, dapat tempat kerjanya, terus transportasinya kayak gimana. Ceritanya gue udah tahu nih kehidupan mereka di sana gimana. Jadi karena gue yang keterbatasan informasi, ya udah gue ikutin pathway-nya yang gue tahu itu ke Mid Factory. Nah, gue saat itu nge-breakdown jalur WHV gue karena gue tahu WHV gue cuma bisa berlaku sampai 3 tahun aja, dan gue berencana tahun pertama kalau bisa gue bakal pengen clearing Australia deh. Gue pengen clearing Australia, pengen tahu nggak cuma kerja doang, gue pengen ngerasain jendela mata gue kebuka buat ngeliat dunia gitu. Kayak gue pengen keliling aja Australia. Di tahun kedua gue baru pilih buat menetap di salah satu kota lah. Habis itu mungkin di tahun ketiga gue tetap stay di kota, dan gue mungkin udah build something buat diri gue sendiri. Oke, singkat cerita, tibalah saatnya gue berangkat ke Australia. Nah, di saat itu gue udah pilih salah satu grup pabrik daging, dan gue udah apply. Dan gue ya betul begitu nyampe gue nggak diurusin sih sebenarnya, dibantu cari akomodasi. Tapi kebetulan karena gue ketemu teman-teman yang satu keberangkatan, kebetulan tanggal berangkatnya sama, tujuan kotanya sama, kerjanya sama, ya udah ketemu di situ. Dan ya udah kayak kita berangkat bareng-bareng nyampe ke Sydney dulu. Waktu itu gue pilih kota pabrik daging yang namanya Gandegai. Nah, Gandegai Mid Factory ini udah juga banyak orang Indonesia di situ. Jadi kita berangkat bersama-sama, gue nggak sendirian. Gue untungnya ketemu grup ini, kita berangkat bareng-bareng. Terus begitu nyampe juga disambut sama orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, agentnya sendiri nggak ada di situ sih, sebetulnya dia pantau secara dari grup WhatsApp aja. Kayak dikasih tahu harus naik apa dari Sydney, terus kayak akomodasinya alamatnya dikasih, terus ngurusin apa dulu, ketemu siapa di situ dikasih tahu sih. Nah, singkat cerita ya gue udah bisa langsung kerja, ya dapat rent gratis juga waktu itu tawarannya selama 4 minggu pertama. Kalian nggak harus ke Mid Factory, tapi pastiin kalian harus dapetin kerjaannya duluan guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak ke Mid Factory, misalnya ke City, terus kan di City bisa ada kemungkinan belum tentu langsung dapat kerjaan. Nah, kalian harus punya saving dulu dari Indonesia. Pastiin kalian bisa bertahan hidup tanpa kerjaan mungkin selama 1-2 bulan gitu. Saat itu gue nekat sih, gue jujur, gue nggak cuma bawa uang yang cukup. Kayak gue paling cuma bawa 10 juta di cash saat itu buat nyampe ke Australia itu. Tapi gue udah meyakinkan diri gue, dan gue udah tahu masa depan gue karena gue udah ngelihat orang-orang yang udah keterima kerja duluan. Jadi gue cukup percaya kayaknya 10 juta cukup karena gue bakal langsung kerja gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau kalian belum dapat kerjaan ya pastiin kalian punya savingnya dulu, jangan nekat guys. Kayak kalian harus punya kematangan dan kesiapan finansial dulu sebelum berangkat WHV, karena WHV sekarang kan udah makin booming ya, udah makin banyak orang yang kesini. Belum tentu cari kerjanya segampang saat gue dulu waktu pertama kali sehabis COVID. Nah, jadi kalau kalian udah tahu kerjanya apa, terus kalian udah bikin breakdown pathway WHV kalian mau berapa lama. Ada mungkin anak-anak WHV kalian atau kalian sendiri cuma pengen 1 tahun aja, cuma pengen tahu nih WHV kayak gimana, abis itu balik lagi berkarir di Indonesia. Ya udah, kalian gak usah pusing-pusing gimana banget, langsung aja berangkat. Mungkin ikut juga ke pabrik daging kalau bisa. Gak semua orang mau ke pabrik daging guys, kerjanya cepet banget.
Nah habis gitu ya pastiin kalau kalian misalnya berangkatnya punya teman itu lebih bagus karena kalian dibantu gitu emosional supportnya. Terus kalian ini pertama kali mungkin ke luar negeri, ya gue sendiri tuh pertama kali ke luar negeri dan ini serba baru aja gitu kehidupannya. Gue kayak aduh takut naik transportasi ini bener nggak ya, kayak informasi yang gue tahu minim, terus kayak survive-nya kalau sendiri merasa tertekan aja gitu. Nah saat itu kebetulan gue punya temen dan ya kita berenam waktu itu, jadi kayak aman aja berasanya. Nah kalau kalian udah punya kerjaan, udah punya breakdown pathway WFH-nya, udah berangkat punya teman atau travel mate, ya kalian cukup survive untuk awal-awal di Australia guys. Jadi mungkin kalian sebelum cari kerjaan baru atau mungkin kan kalian harus kejar payslip ya. Nah kalau kerjaan waktu itu gue ke Mint Factory udah langsung dapet payslipnya. Kayak maksud payslip di sini kan payslip yang eligible buat dipakai extend ke second year atau third year. Nah beberapa anak WHP biasanya kalau pilihannya nggak ke Mint Factory ya kerja di City dulu. Nah, kebetulan karena tahun pertama gue udah planning mau keliling Australia, jadi sekarang gue udah tahun ketiga. Gue udah ngeberesin semua payslip kebutuhan buat extend second year dan third year itu di tahun pertama guys. Jadi ya nggak semua orang pilih pathway yang sama, ada yang pilih bolak-balik ke City dan lain-lain kayak atau mungkin di City dulu. Nah kalau gue pribadi gue bisa kasih saran ya kalau bisa diberesin di tahun pertama guys, karena kalau udah ngerasain kerja di City kayaknya nggak akan mau ke Outback deh. Di Outback tuh cukup berat, perihal makanan, hiburan, terus kayak kerjaannya gajinya nggak seberapa, kayak ya udah ngerasain enaknya hidup di City ya mungkin orang lebih prefer di City gitu. Nah kalau kalian udah melewati 1-2 bulan di Australia, which is kalian udah bisa dapat kerja dan kalian udah bisa cukup saving, nah kalian baru bisa putusin nih misalnya mau pindah kota kah, pindah kerjaan kah. Yang penting menurut gua saving yang aman tuh kalian harus bisa dapetin $5,000 pertama aja dulu deh. Kalau apa? Nah ini yang mau gua bahas. Kalian kalau misalnya mau kerja ke farm, ke outback, beberapa itu perlu mobil, perlu transportasi kalian, which is harus beli mobil. Nah, harga mobil di sini tuh bervariasi. Ada yang kalau hoki dapat murah cuma $2,000, tapi pada umumnya sekitar $5,000 ke atas, $5,000 ke atas. Nah, untungnya kalau punya teman, kalian kan bisa sharing, jadi bisa patungan buat beli mobil. Dan apa-apa bakal jadi lebih murah. Petrol bisa di sharing, rent bisa sharing costnya, terus kayak ya beli mobil. Kalau sendiri kalian tabungan sebulan udah langsung habis. Kayak ya lebih baik kalau ada teman yang kata gue bilang tadi gitu. Terus itu gue kasih tahu kalian bakal perlu mobil. Nah kalau kalian udah dapat $5,000 pertama, ya udah. Kalau kalian sendiri, kalian gue saranin ya ekstra nabung lagi lah. At least mungkin sampai 10,000 atau 15,000 pertama. Yang which is mungkin bisa kalian saving sampai 4 bulan pertama kerja dulu gitu. Karena rata-rata dapat gaji di Australia kalau kayak di Mint Factory ya $1,000 per minggu, bisa saving mungkin sekitar $700 per minggu, ya udah cukup sih buat dapetin saving yang cukup buat pindah kerja. Perihal cari rent, living cost, biaya hidup berapa, beli mobil gimana, gue bakal bikin videonya di video berikutnya. Nanti kalian tinggal nonton aja. Sekarang gue mau bahas gimana caranya survive di pertengahan hidup kalian WFH. Kalian kan udah bisa saving nih 3 bulan sampai 4 bulan pertama, kalian di Australia pasti lagi semangat-semangatnya kerja, terus lagi irit-iritnya hidup. Nah, begitu kalian udah punya uang, kalian kan biasanya ya merasa kayak perlu dong self reward gitu. Nah, gue juga sama. Gue perlu self reward. Nah, self rewardnya gue itu ke hiburan, ke makanan biasanya. Gue pengen cobain sebuah makanan yang belum pernah gue coba. Nah, gue saranin kalian harus bikin budgeting dari awal. Jangan sampai kalian nggak sadar aja terima uang, yang penting dapat gajian tiap minggu, kalian nggak peduli spendingnya berapa. Jangan sampai kalian punya tabungan balik lagi ke nol ujung-ujungnya, karena hidup di Australia ini mahal guys. Terus kalian harus siapin juga tabungan buat beberapa periode nganggur. Nggak selamanya kalian bakal continuous kerja, kecuali kerjanya bakal di pabrik lagi terus. Karena kayak gue bahas di video farmsnya gue, kalian kalau udah masuk kerjaan ke farm, sebelum itu kalian begitu datang langsung kerja loh. Biasanya nganggur dulu 1-2 minggu. Ya udah, kalian harus siapin dulu itu, bikin financial budgeting kalian, spending seminggunya berapa, harus saving berapanya aja itu harus ditepatin guys. Jangan sampai kayak tinggal $500 misalnya kalian tapi masih pengen jajan. Jangan guys, percaya sama gue, harus saving yang bener biar WHP kalian juga nggak sia-sia. Kalau kalian WHP-nya udah habis, pulang ke Indonesia beneran bawa uang, jangan cuma balik lagi ke nol. Ya ngapain WHP gitu kan. Nah, nggak cuma ngomongin soal
bisa saving money aja, kalian juga harus bisa jaga relasi yang benar gitu. Kalian harus bisa kumpulin teman. Percaya guys, kumpulin teman itu perlu, karena kalian hidup di Australia itu sendirian nggak bisa menjamin kalian bisa hidup survive dengan aman gitu. Kalau punya teman, punya network, karena lowongan kerja tuh, ini ada salah satu postingan dari adminnya grup The Rock ya, nggak cuma dari dia sih sebenarnya, dari faktanya, realitanya cara cari kerja di Australia gitu. 80% mungkin 60-80% itu lowongan kerja nggak dari apa yang dipost di Seek, di Indeed, tapi dari by referral, dari teman, dari omongan ke omongan gitu. Kalian bisa masuk kerja mungkin karena teman kalian merekomendasikan kalian gitu. Jadi pinter-pinterlah cari teman gitu, cari teman sebanyak-banyaknya, tapi tetap dipilih temannya ya, karena nggak semua teman itu yang baik juga gitu. Kalian juga harus bisa saling berbagi, saling menolong, sama Indonesia, sesama orang Indonesia ya. Kalau bisa saling menolong gitu guys. Jadilah orang baik, karena apapun yang kalau kalian lakukan hal baik, mungkin itu akan kembali ke kalian gitu. Terus jadi gitu aja guys sih. Menurut gue itu hal-hal yang udah cukup, hal basic yang cukup untuk membuat kalian bisa survive di Indonesia. Pertama, gue recall lagi. Pertama, kalian harus pastiin dapat kerja dulu sebelum nyampe di Australia. Kedua, apa tadi gue bilang, bikin pathway WHP kalian mau kayak gimana, mau cuma setahun kah, mau 2 tahun aja udah cukup, habis itu ganti student, atau mungkin sampai 3 tahun terus baru for good balik ke Indonesia, terserah kalian. Nah yang ketiga ya pastiin aja manage financial kalian. Kalian harus bisa saving money, jangan sampai jadi nol lagi guys. Percaya deh, balik ke Indonesia gak segampang itu juga, karena Indonesia katanya mau Indonesia emas tahun 2045 ya. Tapi ya in the meantime juga kalian masih harus tahu sesuatu yang harus kalian kerjain duluan. Nah begitu ya, cari relasi, networking, kumpulin teman sebanyak-banyaknya, bikin sesuatu, terserah mau kalian mau bisnis bareng-bareng atau kalian mau di WHP selamanya, maksudnya travel mate selamanya gitu, kayak apapun lah yang bikin kalian bisa survive bersama orang-orang Indonesia juga gitu. Itu aja sih guys untuk video-video yang kayak gue bilang tadi, cara cari rent gimana, biaya hidupnya gimana, terus kayak beli mobilnya gimana, bakal gue bahas di video selanjutnya. Bye bye.